Hai, apa kabar buat kalian semua? Sama bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah jadi buat kalian jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya beb, dengan cara berolahraga, berjemur di pagi hari dan minum air putih yang cukup. Nah kali ini aku mau share 4 kesalahan yang terjadi di saat melakukan hubungan quick. Nah, apakah itu? Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi buat para pasutri yang udah halal, beb, mungkin selama ini kalian saat melakukan hubungan quick itu nggak ngejadari istilahnya kalian melakukan kesalahan-kesalahan yang terjadi ya beb ya. Jadi mungkin kan karena nggak menyadari itu beb, kalian nggak merasa bersalah gitu beb ya. Jadi tetap aja step-step itu yang kalian lakukan saat melakukan hubungan quick. Nah padahal yang sebenarnya beb, kalau kita mau melakukan hubungan quick itu memang ada step-stepnya ya beb ya. Nah lebih bagus kalau step-step itu kita pakai dalam keseharian gitu. Nah apakah 4 kesalahan itu? Nah yang pertama adalah seks itu dimulai dari ranjang. Nah padahal seks bagi wanita itu dimulai jauh sebelum diranjang. Jadi seorang wanita itu beb, dia itu perlu membentuk suatu hasrat dari dalam diri wanita melalui kenyamanan dia sendiri. Nah jadi beb, sebelum seorang wanita itu beb melakukan hubungan quick, dia itu harus menemukan kenyamanan baik itu dari diri dia dan dengan pasangannya ya beb ya. Nah jadi coba kalian pikirkan, misalnya mau melakukan hubungan quick nih, nah wanitanya itu beb nggak menemukan kenyamanan. Nah mungkin bisa jadi dia dengan pasangannya itu lagi bertengkar gitu ya beb ya, lagi konflik, atau mungkin wanitanya ini beb dengan diri dia sendiri, dia itu punya beban pikiran, mungkin bisa jadi stres, bisa depresi. Nah jadi yang begitu beb, seorang wanita itu nggak bisa nyaman ya beb ya. Jadi seorang wanita kalau mau melakukan hubungan quick, jadi kalau bisa tuh beban pikirannya tuh plong gitu beb, dia nggak mikirin apa-apa lagi, nggak stres, nggak depresi ya beb ya. Nah jadi saat mau melakukan yang namanya hubungan quick itu jadi enak gitu, jadi dia punya mood gitu ya beb ya, jadi biar cepet naik gitu. Nah bayangkan jika seorang wanita itu dia nggak nyaman dengan dirinya, nggak nyaman dengan pasangannya, gimana dia mau naik hasratnya ya beb ya. Jadi itu nggak mungkin akan naik. Dan lalu di nomor 2, berasumsi kamu itu tahu apa yang dia mau. Nah jadi beb, bukan rahasia lagi bahwa seorang wanita yang berpura-pura orgasme karena dia merasa nggak nikmat bersama pasangannya. Nah jadi kalian itu jangan sungkan untuk bertanya. Misalnya nih pertanyaan itu seperti ini, bagaimana rasanya, atau kamu itu maunya diapain, suka posisi yang seperti apa. Nah suami wajib memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya beb ya, agar suami itu tahu gitu istri itu maunya diapain gitu ya beb ya. Nah jadi beb, kalian itu istilahnya itu bertanya arah tujuannya itu ya beb, biar kalian itu sama-sama sampai menuju puncak. Dan lalu di nomor 3, terlalu kaku pada rencana dan pengalaman hanya karena suatu cara berhasil 3 kali. Nah jadi bukan berarti itu juga akan berhasil di 3 kali berikutnya. Nah jadi apa yang membuat seorang wanita itu tergugah? Nah itu beb tergantung moodnya.
Dan juga bisa jadi dia itu tergantung di mana titik dalam siklus bulanannya. Nah, jadi Beb, bereksperimenlah setiap saat untuk mendapatkan sensasi petualangan yang baru tentunya. Dan lalu di nomor 4 adalah terlalu terpaku pada hal fisik. Nah, jadi Beb, di sini kalian itu harus mengembangkan ide-ide kalian terkhusus untuk step bagian foreplay ya. Nah, jadi di sini Beb, kalian sebagai seorang suami itu di saat melakukan foreplay, jadi jangan melakukan di misalnya titiknya ABC misalnya, karena nah jadi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan lagi bulan berganti tahun, titiknya foreplay itu di ABC aja. Jadi jangan kayak gitu Beb. Jadi kalau bisa kalian mencoba hal-hal yang baru, titik-titik yang baru. Jadi semuanya itu kalau bisa dijelajahi ya Beb. Karena gini ya Beb, banyak para suami itu terlalu fokus pada stimulasi fisik dan melupakan stimulasi mental. Nah, jadi itu dulu share aku ya Beb. Nah, buat kalian yang mau subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb ya.